Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung, kenapa ya Sintayong kok masih dihujat, masih dituduh, masih dimusuhin, masih dinyinyirin, padahal STY udah pulang ke Korea. Betul kan? Pasti ada dong di pikiran kita seperti itu. Lah orangnya aja udah pulang ke Korea kok masa masih dinyinyirin? Gitu kan dalam pikiran kita. Tapi kami jelaskan ya, yang namanya politik itu nggak sesimpel yang kita pikirkan, yang kalian pikirkan. Oke, kita akan urutkan biar kalian sedikit lebih paham. Orang-orang yang berkuasa saat ini di sepak bola selalu bilang seperti ini, udahlah jangan bikin kegaduhan, biarkan sepak bola kita kondusif, itu kata mereka. Lah kan sepak bola kita udah kondusif sejak STY latih timnas, cuma dibikin nggak kondusif dan dipecah belah oleh Toel dan pasukannya. Betul dong? Coba kalau Toel dan pasukannya nggak ngerongrong Sintayong, sepak bola kita udah aman tentram kok, sepak bola kita udah di jalur yang bener kok, supporter udah rame ke stadion, animo masyarakat ke timnas udah luar biasa, bener dong? Jadi yang harus di stop itu bukan masyarakatnya, tapi Toel dan pasukannya, sebab mereka lah yang memecah belah. Itu yang harus kita tahu, bukan masyarakat, tapi ini orang-orang inilah yang harus disingkirkan. Jadi yang pertama itu kesimpulannya adalah kenapa Sintayong masih dimusuhi. Memang ada rencana dari pihak-pihak tertentu, termasuk dari pihak-pihak orang yang mengelola sepak bola kita. Yang kedua, kenapa Sintayong masih dimusuhi? Sebab Sintayong itu sudah mengambil hati masyarakat kita. 5 tahun Sintayong di Indonesia, masyarakat kita itu udah terlanjur cinta dengan STY. Sebab dianggapnya dia ini history maker, dan itu memang fakta. Tapi kan gara-gara orang-orang yang punya kepentingan di federasi yang bikin gaduh dengan memecat Sintayong dan menunjuk boneka baru mereka yang bisa mereka setir, yakni Patrick Kluivert, otomatis masyarakat nggak terima dong, sebab Kluivert ini belum terbukti. Sampai sekarang masyarakat kita ini masih banyak yang belum bisa move on dari Sintayong. Bahkan ada isu kabarnya GBK ini akan dikosongkan saat Indonesia nanti main. Nah, mengetahui isu-isu seperti ini, isu-isu GBK yang katanya akan dikosongkan, membuat orang-orang yang memang mencari duit full di sepak bola ini kan akhirnya kelimpungan. Dicarilah cara agar gimana caranya agar masyarakat kita ini semakin membenci Sintayong dan akhirnya ngedukung yang sekarang, yang nantinya antusias masyarakat terhadap timnas masih tetap sama, stadion penuh, penghasilan mereka pun tetap sama. Maka dibikinlah isu-isu yang buat kami nggak masuk akal, seperti bilangnya Sintayong pakai buzzer, Sintayong berbohong, staf Sintayong berbohong, dan lain-lain. Dengan tujuannya apa? Agar masyarakat kita itu terpengaruh dan membenci Sintayong dan akhirnya mengalihkan fokusnya ke pelatih yang sekarang. Seperti yang terbaru, ini siapa namanya ya? Budi Setiawan ya. Budi Setiawan ini bilang katanya Sintayong ini pakai buzzer. Lah, ini bodoh kali kalian kalau percaya sama si Budi Setiawan. Lah, Budi Setiawan aja pernah ditangkap sama Barreskrim Polri kok. Masa kalian percaya dengan orang yang kayak gini? Kalau buat kami pribadi, siapapun yang menyebarkan berita-berita seperti ini apa namanya ya? Telek kalau buat kami. Sebab mereka tuh cuma nuduh demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Iya iyalah, logikanya gini deh. Kalian tahu nggak sih arti dari buzzer? Buzzer itu seseorang atau pihak-pihak tertentu yang disewa atau dibayar buat menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Sekarang tanya sama diri kalian sendiri, apakah kalian ketika mendukung Sintayong dibayar apa enggak? Kalau kami pribadi, kami nggak pernah terima duit apapun tuh buat dukung Sintayong. Apakah itu disebut buzzer? Lalu apakah Ultras Garuda yang berapa banyak itu disebut buzzer juga? Sekarang coba kalian hitung berapa banyak total anggota Ultras Garuda. 300.000, 500.000 orang. Apakah mereka semua buzzer? Apakah mereka semua dibayar?
Kan nggak masuk akal. Jadi intinya ini semua tuh sudah direncanakan agar masyarakat kita yang otaknya memang agak miring ini bisa percaya dan setuju dengan yang mereka sebarkan. Akhirnya apa? Mereka berhasil membuat masyarakat kita ini semakin membenci Sintayong dan beralih kepada rezim atau pelatih yang sekarang, dan GBK nggak kosong lagi dan rencana mereka sukses. Atau intinya ini seperti inilah secara singkatnya ya. Jadi mereka ini mikirnya kayak gini nih, aduh ini masyarakat kita kok masih aja sih ngedukung Sintayong. Nih kalau begini bisa-bisa stadion sepi nih, ini pemasukan kita bisa berkurang nih. Kalau netizen kita ini masih percaya sama Sintayong dan gak percaya sama Patrick Kluivert, terus Patrick Kluivert gagal di timnas, ini bisa rame nih, kita bisa didemo nih sama mereka. Ya udahlah, kita bikin agar Sintayong ini dibenci sama mereka lah. Nanti mereka ngelupain Sintayong dan pindah ke Patrick Kluivert, dan rencana kita bisa jadi jalan terus. Itu loh secara singkatnya rencana mereka. Tapi ya ini tuh cuma analisa kami dan juga pendapat kami aja loh ya. Sebab ya aneh aja gitu loh. Ada orang yang udah nggak di Indonesia, yang udah nggak ngelatih timnas Indonesia, tapi masih terus disudutkan. Ya kalau nggak ada tujuan-tujuan tertentu kan nggak masuk akal. Cuma buat kami gini loh ya, ini kok kenapa ya semakin kesini masyarakat kita itu semakin gampang dibodohin, semakin gampang dipecah belah. Kenapa kami bilang begitu? Ya masa sih orang-orang yang berlatar belakang hitam kok didukung, atau orang-orang yang mantan napi kok didukung? Contoh nih Nurdin Halid. Ini kan 2 kali loh dia jadi napi, 2 kali di penjara loh. Kenapa masih didukung? Dan ketika PSSI di tangan dia itu hancur lebur, kenapa masih didukung? Lalu Lanyala Mataliti pun pernah gagal di PSSI, bahkan pernah di penjara juga. Lah kenapa harus didukung? Apa nggak ada lagi gitu yang bisa kalian dukung? Karena kan buat kami gini loh, orang-orang yang ngedukung orang-orang ini nih, ini kan ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama, otak kalian yang benar-benar bodoh, atau kalian emang dibayar buat ngedukung orang-orang ini, atau kalian memang dibayar buat ngejatuhin Sintayong seperti yang akan kami perhatikan atau perlihatkan kepada kalian berikut ini. Makanya di sini kami tuh mengajak kita semua ya, kalian semua itu jadilah manusia yang bijak. Masa udah pernah nyemplung ke got, masih mau nyemplung lagi? Apa namanya kalau bukan keledai? Udah tahu orang-orang ini pernah bawa sepak bola kita Indonesia ini hancur, masa mau didukung lagi? Kan akhirnya apa? Masa ngedukung kehancuran lagi? Aduh. Lanjut ya, inilah beberapa momen kelompok supporter ya di Indonesia usai Pekan 21. Yang pertama itu para bonek nih. Para bonek ini meluapkan unek-uneknya pada para pemain Persebaya usai laga lawan Persita Tangerang yang berkesudahan 1-1. Bukan soal imbangnya sih yang dipermasalahkan oleh bonek, tapi yang dipermasalahkan itu cara main Persebaya yang dipertanyakan sama bonek. 5 laga tanpa kemenangan, harus kebobolan 11 kali dan cuma bisa nyetak 2 gol di 5 laga. Ini kan hal yang buruk, apalagi ketika lawan Persita itu Persebaya kebobolan duluan. Meskipun sudah dijelaskan oleh Octavianus Fernando, tapi tetap bonek ini masih bingung loh. Kenapa Persebaya kok semakin kesini semakin anjlok dan semakin sulit buat menang, padahal permainan udah bagus loh. Iya sih, kami pun masih agak bingung juga kenapa ya Persebaya waktu lawan Persita itu kan padahal mainnya bagus, tapi kok seolah kesulitan nyetak gol ya. Ini tuh setiap usaha Persebaya buat nyetak gol seolah-olah tuh selalu dihalangin. Ada yang tahu kenapa ya? Apa nggak coba tanya aja tuh sama yang namanya Robby Maulid? Kan awalnya dia nih yang jumawa bikin konten yang terlalu jumawa ya, mungkin aja ini ada teguran karena kesombongannya. Tapi itu apa ya? Hal non teknis lah ya. Yang pasti kalau di sepak bola itu hal yang teknisnya adalah ya coba deh selidiki dulu ada apa di ruang ganti pemain. Ya silakan koordinasikan
oleh manajemen Persebaya dengan pihak-pihak terkait seperti staf pelatih dan pemain dikumpulin nih. Dan juga coba ditanyakan dari hati ke hati, ada masalah apa sih di dalam otak mereka atau di dalam unek-unek mereka ini. Karena kalau nggak ada masalah apapun, ini nggak mungkin seperti ini. Ya itu aja sih kalau pendapat kami. Yang kedua ini pun sama nih, supporter Persis Solo lakukan hal yang sama pada para pemain Persis Solo. Usai Solo ini dikalahkan oleh Madura United. Yang kalau di total udah 5 laga nih, Solo ini cuma raih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kekalahan. Nah ini pun sama nih. Kalau kesimpulan kami ya sama sih. Ini manajemen Persis Solo coba kumpulkan staf pelatih dan pemain dalam satu ruangan. Bicara dari hati ke hati, ada masalah apa, ada unek-unek apa, dicari solusinya, itu baru bisa mungkin akan menjadi jalan keluar. Ya itu sih cuma pendapat kami ya. Yang ketiga dari supporternya PSM Makassar, buntut aksi nggak terpuji kasual PSM yang menginjak logo Dewa United, kelompok supporter PSM lain akhirnya jengkel dan menyalahkan pihak dari kasual PSM seperti yang dilakukan oleh supporter atau kelompok supporter PSM.som yang mengecam aksi dari kasual PSM. Menurut PSM.som, tindakan kasual yang menginjak logo Dewa United ini memalukan dan mencemarkan nama baik supporter PSM Makassar dan membuat supporter PSM ini tuh dimusuhi oleh seluruh supporter di Liga Indonesia. Bahkan imbasnya bukan cuma pada supporter tapi pada tim PSM Makassar sendiri. Tim PSM jadi bahan hujatan, bahkan sumpah serapah, dan akhirnya apa? Tim PSM sekarang jadi terseok-seok, sulit untuk meraih kemenangan. Dan ini terbukti ya, meskipun PSM Makassar tuh mainnya sangat bagus ketika lawan Persib, tapi ujung-ujungnya PSM tetap kalah. Ya ini pelajaran aja ya buat kita. Jika kita itu kalau mau bertindak itu harus dipikirkan baik-baik, pakai otak yang dingin, jangan pakai ego. Sebab yang dibawa itu bukan cuma nama pribadi kalian, tapi nama kelompok supporter dan juga nama klub itu sendiri. Efeknya kan luar biasa. Bukan cuma seluruh supporter PSM yang menanggung nama jeleknya, tapi juga klub itu sendiri pun menanggung nama jeleknya. Jadi istilahnya apa ya? Bukannya nanti dapat dukungan, tapi menjadi banyak musuh. Persija, coba dengarkan video berikut ini. Waduh, Persija Jakarta dikabarkan tengah berusaha untuk memainkan laga kandang mereka melawan Persib Bandung di GBK, tepatnya pada 16 Februari mendatang. Padahal sebulan setelahnya GBK bakal dipakai timnas untuk laga kontra Bahrain. Direktur Persija Muhammad Prapanca bahkan sudah mengirim surat permohonan kepada PSSI untuk memakai GBK. Menurut Prapanca, masih ada waktu bagi pengelola GBK untuk menyiapkan stadion jelang laga timnas nantinya. Gimana menurut kalian? 1 bulan cukup nggak sih untuk recovery lapangan? Kalau komentar kami gini loh ya, emang kenapa kalau Persija main di GBK? Ya silakan saja, nggak masalah toh. Kan GBK itu kan stadion bola, ya sah-sah aja kalau dipakai oleh Persija, kan sama-sama main bola. Kecuali kalau dipakai buat konser, itu baru nggak boleh. Kalau misalnya pengelola GBK nggak izinkan Persija main di GBK, ini baru aneh. Kenapa kalau konser diizinkan, kalau bola nggak diizinkan? Itu yang aneh. Jadi jawaban kami kalau tanggapan kami ya sah-sah aja, kan ini sama aja. Persija main bola di GBK, timnas pun main bola di GBK, sama-sama bola. Dari Persib Bandung, di video fakta di balik laga kami udah coba sedikit spill ya soal Gerven Kastanir dan juga Balotelli-nya PSM. Nah ini nih profil dari Balotelli PSM. Di Transfermarkt nggak ada tuh catatan harganya, tapi kalau kami prediksi ya, harga Balotelli itu nggak lebih dari 5 miliar rupiah. Kenapa demikian? Sebab striker utama Guinea-Bissau aja, yakni yang main di Everton ya, di Beto, itu harganya 347,6 miliar.
Sementara cadangannya yakni Z Turbo itu harganya cuma 8,69 miliar. Nah, jadi kalau prediksi kami si Balotelli ini tuh dengan umur 27 tahun ya, kemungkinan harganya kalau nggak 4,78 miliar atau 5 miliar lah ya. Kenapa kami bahas ini? Ini cuma sebagai apa ya? Ancang-ancang aja. Karena gini loh, kontrak DDS dan Siro itu kan akan habis di akhir musim ini dan belum tahu nih diperpanjang apa enggak atau mereka ini mau bertahan apa enggak di Persib. Ya meskipun kalau kami pribadi inginnya DDS dan Siro ini tetap stay ya di Persib. Tapi kita juga jangan lupa di sepak bola itu semuanya bisa terjadi, bos. Jadi jika DDS dan Siro ini nggak bertahan di Persib, kami pikir duet Gerven dan Balotelli ini bisa dicoba nih sama Persib. Karena Gerven Castaner itu tipikalnya hampir mirip dengan DDS yang kuat pegang bola. Sementara Balotelli ini tipikalnya petarung nih dan punya speed. Ya mirip-mirip lah sama Siro. Tapi meskipun begitu, kalau kami bandingkan satu persatu ya emang ada perbedaannya. DDS dan Gerven Castaner itu bedanya yang pertama di umur. Ya umur DDS udah tua ya, sementara Gerven ini baru 28 tahun. Lalu yang paling mencolok adalah di sisi finishing aja. Kalau DDS ini finishingnya udah terasah, kalau Gerven Castaner finishingnya masih perlu diasah. Bagaimana dengan Siro dan Balotelli? Ini sama-sama punya kecepatan ya, sama-sama energik, sama-sama nggak ada capeknya. Finishingnya pun sama-sama bagus. Yang membedakan adalah soal umpan crossing. Umpan crossing Siro itu lebih bagus ketimbang si Balotelli. Wajar karena Siro adalah posisinya winger. Sementara Balotelli itu pergerakannya yang bagus dan penempatan posisinya yang bagus juga. Wajar sebab dia adalah striker. Jadi kalau Persib mau ancang-ancang, kenapa nggak dicoba aja nih musim depan ngeduetin sing namanya Balotelli dan Gerven. Tapi balik lagi, ini cuma pendapat kami aja loh ya. Kalau nggak suka ya silakan saja, namanya juga pendapat.